Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin konten. Soul Land 4 chapter 209 bekerja sama. Mu Sungtian mengalihkan pandangannya ke pria parubaya di sisi lain, yang mengangguk ke arahnya. Pria itu meliriknya dan memberi isyarat mengundang Mu Sungtian ke satu sisi di mana keduanya bercakap-cakap sendirian dan meninggalkan orang-orang muda itu sendiri. Mereka berada di pagoda jiwa dan tidak mampu untuk bertarung. Silahkan. Lan Xuanyu mengangguk ke arah Bing Tianliang. Bing Tianliang menenangkan emosi yang menggugah di dalam dirinya sebelum melihat Lan Xuanyu lagi dan menanggapi. Sederhana saja, aku mencarimu hari ini dengan harapan bisa bekerja sama denganmu. Bekerja sama. Lan Xuanyu mengangkat alisnya. Apakah orang ini benar-benar tidak menyimpan sedikit pun dendam? Bing Tianliang berbicara dengan tenang, saya akan jujur padamu. Aku tidak menyukaimu dan sangat ingin menghajarmu. Apakah kamu tahu itu? Awalnya, kami sangat yakin memiliki 4 tim yang menang dalam kompetisi. Tapi Anda merusak rencana kami dan hanya 2 tim yang lolos. Ada banyak orang di akademi kami yang membencimu. Tetapi karena inilah yang membuat saya memahami berbagai aspek yang kurang kami miliki dibandingkan dengan Anda. Kekuatan pribadi Anda mungkin rata-rata, tetapi Anda memiliki pikiran yang baik. Jadi, mari kita bekerja sama. Lan Xuanyu menyipitkan matanya dan menjawab, kamu bahkan tidak tahu tentang apa semifinal nanti, jadi bagaimana kamu bahkan berencana untuk bekerja sama? Terlepas dari apa tesnya, pasti akan ada aspek komprehensif untuk tes itu. Shrek selalu menganggap pertarungan nyata sebagai yang paling penting. Kerja sama kami sederhana, kami akan membantu Anda dalam hal pertempuran, tetapi kami membutuhkan saran Anda dalam hal perencanaan. Lan Xuanyu menatap lurus ke matanya. Kamu bukan orang yang kurang percaya diri. Seharusnya tidak terlalu sulit bagi seseorang dengan kultivasi Anda untuk melewati semifinal dengan aman, bukan? Jika saya tidak salah, Anda melakukan ini untuk tim lain. Bing Tianliang memelototinya sejenak dan ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Betul sekali, ini sebenarnya untuk seseorang. Dia adalah teman masa kecil saya yang tumbuh bersama saya. Saya berharap untuk selalu bisa melindunginya dan mengizinkannya masuk ke Shrek bersama saya. Anda telah merasakan kekuatannya dan harus tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya dapat membantunya, tetapi untuk berjaga-jaga, saya berharap mendapatkan bantuan Anda. Sebagai imbalannya, kami juga akan membantu tim Anda. Semua orang dari planet Surga Luo. Saat kita berada di Akademi Shrek, kita secara alami harus bersatu. Saat itulah Lan Xuanyu menyadari mengapa Bing Tianliang meledak dalam kompetisi setelah Liang Sushi terbunuh. Itu karena hubungan mereka, dan dari penampilannya, Bing Tianliang memandang Liang Sushi sebagai orang yang sangat penting. Lan Xuanyu bertanya, mengapa dia tidak bersamamu hari ini? Dia akan. Setelah kita semua di sini, kita akan pindah bersama kalian dari Heaven Luo City menuju Mother Planet. Tapi hanya ada 3 individu yang diberikan akses ke Spirit Ascension Platform, jadi dia tidak ada di sini hari ini. Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dan menjawab, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Saya selalu berterus terang dalam segala hal yang saya lakukan. Jika kita adalah sekutu, saya tidak akan menyisihkan rasa sakit atau usaha dalam membantu Anda. Kalimat ini diungkapkan dengan sangat lambat, nada suaranya tidak seperti yang berasal dari seorang anak dan itu menunjukkan komitmen yang serius. Dia menatap lurus ke mata Lan Xuanyu dan tidak pernah goyah sedetik pun. Lan Xuanyu juga terus menatapnya, saat percikan api samar berbenturan di antara tatapan mereka. Setelah waktu yang lama, Lan Xuanyu perlahan mengangkat tangan kanannya. Kerja sama kita bisa dimulai dari Spirit Ascension Platform. Bagus. Bing Tianliang mengangkat tangannya dan menjabat tangannya. Tidak ada keraguan bahwa Spirit Ascension Platform adalah lokasi terbaik bagi mereka untuk menguji kerja sama mereka. Mereka akan melihat apakah ini adalah kerja sama yang tulus atau, yang lebih penting, apakah kerja sama mereka akan memberikan hasil yang lebih baik. Inilah yang juga ingin dicoba oleh Bing Tianliang. Ketika kedua guru melihat mereka berjabat tangan dari sisi lain, mereka kembali. Guru dengan Bing Tianliang tersenyum. Selesai. Bing Tianliang mengangguk. Guru melanjutkan, kalau begitu saya harus memberi selamat kepada kalian semua sebelumnya karena berhasil memasuki Akademi Shrek. Ayo pergi ke Spirit Ascension Platform.
Platform kenaikan roh berada di lapisan keempat pagoda roh kota Luo Surga dan membutuhkan tiket untuk memasuki lift untuk mencapai lantai tertentu. Mu Songtian dan guru dari Akademi Lingtian hanya bisa mengirim mereka ke pintu lift. Keenam anak itu memasuki lift dengan diam-diam. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi pesaing dan pengalaman itu jelas bukan pengalaman yang menggembirakan. Meskipun mereka telah mencapai kesepakatan tentang kerjasama tersebut, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam di dalam hati mereka. Lift mencapai lapisan keempat, di mana seorang karyawan berseragam kerja menunggu di dekat pintu. Setelah memeriksa tiket mereka, dia memberi isyarat agar mereka masuk. Silakan ikut denganku. Itu adalah pertama kalinya Lan Xuanyu, Qian Lei, dan Liu Feng mengunjungi situs tersebut, dan mereka secara alami melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka dikelilingi oleh dinding logam, dan setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai di aula kosong. Ada lebih dari 100 kabin simulasi serupa yang terlihat sangat berbeda dari kabin simulasi biasa. Mereka jauh lebih besar dan jauh lebih rumit. Lan Xuanyu memperhatikan bahwa kelompok Bing Tianliang sangat tenang dan tidak melihat sekeliling seperti mereka. Ketika memikirkan warna cincin jiwa mereka, Lan Xuanyu percaya bahwa ini bukan pertama kalinya mereka berada di platform kenaikan roh. Jelas bahwa Akademi Lingtian telah berinvestasi lebih banyak untuk kelas elit junior mereka daripada Akademi Surga Luo. Apakah kalian ingin dikirim bersama atau terpisah? Tanya karyawan itu. Bersama, Bing Tianliang menjawab tanpa ragu-ragu. Qian Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kalian berencana untuk membalas dendam pada kami di dalam? Tanpa ragu, dalam kasus di mana mereka tidak membuat persiapan, tidak mungkin tim Lan Xuanyu melawan trio Bing Tianliang jika keenamnya muncul di lokasi yang sama. Yu Tian mencemooh. Sepertinya tidak semua orang dari akademi Anda punya otak. Kenapa kita datang sejauh ini hanya untuk membalas dendam padamu? Kita bisa membalas dendam di semifinal. Qian Lei mengangkat alisnya. Oh, apa kau mencoba berakting dan memperlihatkan pisau besarmu? Apakah nama Anda Stupid Big Knife? Satu ekspresi Yu Tian berubah. Dia juga salah satu tokoh top dari Akademi Lingtian, jadi kapan dia pernah menghadapi ejekan seperti itu? Matanya langsung berubah dingin. Cukup. Kami di sini untuk bekerja sama, balas Bing Tianliang sambil mengerutkan kening. Lan Xuanyu menepuk bahu Qian Lei. Yu Tian benar tentang satu hal, tidak ada gunanya mereka menghabiskan begitu banyak waktu dan berlari ke surga Luo City untuk membalas dendam pada mereka. Selain itu, mereka juga tidak menyadari tim Lan Xuanyu memasuki platform kenaikan roh juga. Mari kita masuk bersama, Lan Xuanyu memberitahu karyawan itu. Karyawan itu memimpin mereka dan memilih 6 kabin simulasi yang unik. Pintu kabin terbuka, memperlihatkan interior yang jauh lebih rumit dan rumit. Saat memasuki, tabung yang berbeda menyesuaikan dekat dengan berbagai bagian tubuh mereka, menghasilkan perasaan mate rasa yang terasa seolah-olah mereka sedikit tersengat listrik. Rilekskan seluruh tubuh Anda. Saat masuk, akan ada alarm pada Anda semua. Platform Spirit Ascension berbeda dari Soul World, dan dapat digambarkan sebagai setengah nyata dan setengah simulasi. Rasa sakit yang akan Anda rasakan adalah 50% dari yang sebenarnya. Jadi saat menghadapi situasi di mana Anda tidak dapat melawan atau jika Anda merasa terlalu sakit, segera bunyikan alarm dan tinggalkan medan perang. Anda akan dikirim kembali ke sini. Jika ada masalah yang terjadi, pagoda roh tidak akan bertanggung jawab. Mengerti? 50% dari rasa sakit yang nyata. Bukankah itu lebih realistis dan lebih dekat dengan medan perang yang sebenarnya? Hati Lan Xuanyu bergetar karena dingin dan antisipasi. Sejak penemuan kabin simulasi, kultivasi mayoritas Soul Master berasal dari dunia simulasi, tetapi simulasi tetaplah simulasi, tidak seperti pertempuran nyata yang dia alami di luar angkasa. Benar-benar berbeda. Lebih jauh, tidak mungkin untuk bertarung dengan pola pikir hidup kembali di dunia nyata, karena itu tidak mungkin dalam pertempuran nyata. 6 kabin ditutup, dan Lan Xuanyu memejamkan mata, diam-diam membenamkan dirinya dalam perubahan yang terjadi di tubuhnya. Sensasi mate rasa dari seluruh tubuhnya meningkat, dan pada saat berikutnya, rasanya seluruh tubuhnya menjadi mate rasa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia memulihkan pendengarannya terlebih dahulu. Saat suara samar bergema, indera lainnya berangsur-angsur pulih. Soul Land 4 Chapter 210. Chapter 210, Pisau Besar Bodah. Lan Xuanyu membuka matanya dan menyadari bahwa Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui telah sadar di hadapannya dan berdiri di depan, tidak jauh darinya. Di sebelahnya, Qian Lei dan Liu Feng juga terbangun pada waktu yang sama dan masih terlihat bingung.
Ini harusnya disebabkan oleh kesenjangan dalam kultivasi mereka, terlalu buruk kultivasi orang lain lebih kuat daripada mereka. Ketiganya masih hanya memiliki 2 cincin sedangkan tim lainnya memiliki 1 master jiwa dengan 4 cincin dan 2 lainnya dengan 3 cincin. Perbedaan kekuatan tim mereka sangat terlihat. Bing Tianliang menoleh dan melirik ke arah Lan Xuanyu, lalu berkata, kami telah berada di platform kenaikan roh sebelumnya dan makhluk jiwa di sini tidak dikendalikan oleh program apapun, jadi mereka lebih realistis dan juga lebih menakutkan. Meskipun kami telah memasuki platform elementary Spirit Ascension, bukan tidak mungkin untuk bertemu dengan monster jiwa yang kuat. Kita harus ekstra hati-hati. Selama kita membunuh monster jiwa, semua orang di sekitar akan mendapatkan energi jiwa-jiwa yang dilepaskan oleh monster jiwa, yang akan memperkuat cincin jiwa dan tulang jiwa kita. Lan Xuanyu mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan Bing Tianliang padanya. Tidak peduli siapa yang membunuh monster itu, efeknya akan sama. Anda memerintah, atau aku? Lan Xuanyu bertanya pada Bing Tianliang. Bing Tianliang menjawab tanpa ragu-ragu, Anda akan melakukannya. Mendengar jawaban lugasnya, Lan Xuanyu memiliki kesan yang lebih baik tentang pria ini. Kali ini, Bing Tianliang datang khusus untuk mencarinya dan tidak bertele-tele, mengatakan kepadanya tujuannya secara langsung. Sederhana dan langsung. Lan Xuanyu sangat menyukai kepribadiannya, orang yang langsung lebih jujur, dan lebih mudah diajak berkomunikasi. Jika Bing Tianliang mengatakan bahwa dialah yang akan memerintah, bahkan jika Lan Xuanyu tidak segera membawa Qianlei dan Liu Feng pergi, Lan Xuanyu masih akan curiga dengan kerja sama ini. Jika Bing Tianliang yang memerintah, apa gunanya bekerja sama dengannya? Lan Xuanyu memberinya tanda jempol dan mengambil tanggung jawab. Dia kemudian berkata, baiklah, Liu Feng, kamu akan mencari-cari dan mengamati situasi di sekitar kita. Mari persiapkan diri kita dan pastikan kita dalam kondisi terbaik sebelum bergerak maju. Liu Feng mengangguk dan lari ke hutan, menghilang dalam sekejap. 3 orang lainnya jelas sangat kuat, dia tidak ingin ketinggalan di belakang mereka jadi dia menunjukkan kecepatannya yang sangat cepat. Tim Bing Tianliang semuanya adalah Soul Master tipe ofensif dan Bing Tianliang serba bisa, apakah itu kekuatan, daya ledak, atau kecepatan, dia kuat dalam segala aspek. Plus, dia memiliki kultivasi 4 cincinnya. Lan Xuanyu harus mengakui bahwa dia merasa cukup aman bersamanya di depan. Mereka berlima berdiri di tempat yang sama dan menyesuaikan kekuatan jiwa mereka dengan tenang. Tidak lama kemudian, Liu Feng kembali. Liu Feng memberitahu semua orang tentang pengamatannya. Tidak ada jejak monster jiwa dalam radius 300 meter. Ini cukup aman untuk saat ini. Saya memanjat pohon dan melihat bahwa hutan lebih lebat ke arah utara dari tempat kami berada dan pepohonan juga lebih tinggi. Itu seharusnya menjadi area di mana ada monster jiwa yang lebih kuat. Lan Xuanyu menoleh ke Bing Tianliang, mahasiswa Bing, dengan pengalaman Anda sebelumnya di sini, apakah Anda menyarankan agar kita masuk lebih dalam ke dalam hutan atau mencoba berlama-lama di sekitar area pinggiran? Bing Tianliang memikirkannya. Jika itu aku akan maju lebih dalam. Lan Xuanyu mengangguk. Baiklah, kita akan berlama-lama di sekitar area periferal untuk sementara waktu. Bing Tianliang terkejut, Lin Donghui tercengang, dan Yu Tian meledak dalam amarah. Tidak dapat menahannya, dia berkata, Lan Xuanyu, kamu melakukan ini dengan sengaja. Lan Xuanyu berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya ingin mencoba dan melihat apakah perintah saya berhasil. Yu Tian sangat marah. Apakah kamu kekanak-kanakan atau apa? Qianlei meletakkan tangannya di pinggangnya, pisau besar bodah, siapa yang kamu maksud, ya. Aku akan memenuhi keinginan kematianmu untukmu. Yu Tian memelototi tajam, dan kekuatan yang menindas meledak dari tubuhnya. Bing Tianliang mengangkat tangannya dan menghentikan Yu Tian. Dengan suara yang dalam, dia berkata, dengarkan dia. Bagaimana kita harus merencanakan formasi kita? Pertanyaan itu ditujukan kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berkata, Qianlei dan saya akan berada di tengah, Liu Feng akan memimpin. Saudara Bing akan mengikuti di belakang. Bodah. Siswa yang menggunakan pisau besar itu akan berada di depan sementara orang yang menggunakan matahari martial soul akan berada di belakangnya, di depanku dan Qianlei. Bing Tianliang mengangguk dan berkata, baiklah. Liu Feng mengangguk dan bergerak dalam sekejap. Yu Tian mencemooh dengan dingin dan melangkah ke depan, Lin Donghui mengikuti di belakangnya. Di belakang mereka ada Lan Xuanyu dan Qianlei berjalan berdampingan dan Bing Tianliang di belakang. Saat Bing Tianliang berjalan di belakang Lan Xuanyu, dia menatap punggung bocah itu dan ada tekad di matanya. Jika bukan karena Liang Sushi masuk ke Akademi Shrek juga,
Dengan kepribadiannya, dia tidak akan pernah mendekati seseorang untuk meminta bantuan, dia juga tidak akan mendengarkan perintah orang lain. Bing Tianliang tidak mempercayai Lan Xuanyu, melainkan, dia mempercayai kemampuan Lan Xuanyu. Tim Lan Xuanyu berhasil mencapai tempat pertama di kedua babak kualifikasi dengan 2 kultivasi cincin jiwa mereka, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Bing Tianliang memiliki kesan mendalam tentang perintah tenang Lan Xuanyu saat berhadapan dengannya. Bahkan sampai akhir pun, dia masih bisa menjadikan Yu Tian sebagai kambing hitam. Lan Xuanyu pasti memiliki kemampuan khusus dalam dirinya. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan mereka di Spirit Ascension Platform. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk mengamati kemampuan Lan Xuanyu dan memutuskan apakah dia ingin bekerja dengannya selama semifinal sehingga Liang Sushi juga dapat maju ke Akademi Shrek. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba ada peluit di depan. Lan Xuanyu membeku. Ada monster jiwa. Bersiaplah untuk bertempur. Pada saat Bing Tianliang kembali sadar, Liu Fen sudah berada di depan. 3 landak tangguh 100 tahun dan 3 10 tahun. Dia terlalu cepat, saat kata-katanya menyebar, secara fisik dia sudah ada di sini. Yu Tian, yang sedang berjalan di depan, mengetuk jari kakinya di tanah dan 3 cincin jiwa bangkit dari kakinya, 1 kuning dan 2 ungu. Juga, Mosword raksasanya muncul juga. Yu Tian tidak yakin mengapa, tetapi ketika dia memegang Mosword, dia tiba-tiba teringat nama panggilan yang diberikan Qian Lei dan dia tiba-tiba merasa kesal. Cacingan ini, bagaimana aku bisa menjadi pisau besar bodah? Landak yang tangguh adalah makhluk jiwa yang sangat pemarah, Anda bahkan dapat mengatakan bahwa mereka terburu nafsu. Mereka akan segera menyerang saat bertemu dengan makhluk hidup. Kecuali mereka jauh lebih kuat dari mereka, tidak ada kesempatan untuk mengusir mereka. Mengikuti raungan dan suara rendah, 3 landak besar dan 3 landak kecil muncul di depan mata semua orang. Yu Tian melangkah maju dan berteriak, "Hei!" Teriakannya menarik perhatian ke 6 landak tangguh. Di antara 6 landak ini, 3 yang kecil memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan sangat montok sedangkan yang besar memiliki panjang lebih dari 2,5 meter. Tubuh landak tangguh dipenuhi paku. Diprovokasi, landak menyerang ke arah mereka hampir tanpa ragu-ragu. 3 yang besar ada di depan sedangkan 3 yang kecil ada di belakang. Saat mereka berlari, mata mereka mulai memerah, segera menjadi merah darah. Ini adalah keterampilan bawaan landak tangguh, haus darah. Mereka bisa masuk ke kondisi haus darah dalam waktu singkat, yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan mereka. Mereka berkulit kasar dan gemuk, dan ketika mereka berlari, mereka seperti bulldozer kecil. Cincin jiwa kedua Yu Tian menyala dan dia berdiri di sana seperti lembing, menjadi satu dengan pedang Mo di tangannya. Itu adalah skill jiwa keduanya, tubuh seperti pisau. Tubuh dan pedangnya menjadi satu, dan aura tirani muncul bersama dengan udaranya yang menindas. Cincin jiwa ketiganya bersinar, dan permukaan pedang Mo berkilau saat mengumpulkan momentum dan kekuatan. Keterampilan jiwa ketiga, kekuatan pedang Mo. Lin Donghui bekerja dengannya, matahari cemerlang di kepalanya menyala dan 3 cincin jiwa muncul dari kakinya juga. Melihat ke-6 landak itu mendekat, banyak bola api mulai terbang terus-menerus, tetapi mereka tidak menembak langsung ke landak ini. Sebaliknya, mereka ditembakkan ke samping dan 3 yang kecil di belakang. Setiap bola api terbang ke lokasi yang seharusnya mereka tuju, dan dalam sekejap, ada gemuruh dan nyala api yang keras di mana-mana. Soul Land 4 Chapter 211. Chapter 211, mematuhi perintahnya. Landak tangguh yang terprovokasi semakin marah, tetapi karena bola api, formasi ke-6 landak itu menyusut ke dalam. 3 landak 100 tahun di depan mengangkat bahu dan menembakkan duri tajam langsung ke arah Lan Xuanyu dan yang lainnya. Orang-orang yang menanggung beban itu jelas Lin Donghui dan Yu Tian. Pada saat inilah cahaya ungu melewati Lan Xuanyu tanpa suara. Itu tampak seperti sosok manusia tetapi itu terdistorsi. Itu muncul di hadapan Lin Donghui dan Yu Tian, dan melingkar, menjadi jaring listrik besar. Ketika duri-duri itu berterbangan, mereka terserap oleh jaring listrik dan tidak ada satupun yang dapat menembus jaring itu sama sekali. Pada saat ini, 6 landak tangguh akhirnya semakin dekat. Yu Tian berteriak keras dan mengeluarkan Mosword yang bertepi dengan kekuatan. Cahaya terang melintas saat tubuh dan pedangnya menjadi satu. Pu-pu-pu. 2 tubuh landak besar dan 1 kecil meledak terbuka, darah dan daging berterbangan kemana-mana. 3 landak lainnya terlempar dari ledakan itu. Ini adalah kekuatan hanya dengan 1 tebasan. Matahari cemerlang di atas kepala Lin Donghui menjadi lebih terang juga,
dan batang api raksasa terbang di atas, menghantam landak tangguh 100 tahun terakhir. Bau daging panggang memenuhi udara saat landak terakhir jatuh ke tanah. Pertahanannya telah hancur sejak serangan pertama, dan ini menyebabkannya terluka parah. Yu Tian berbalik. Pedangmu menebas terus-menerus dan banyak sinar pedang melintas, membunuh semua landak tangguh yang tersisa. Seluruh durasi pertarungan hanyalah waktu yang dibutuhkan landak tangguh untuk berlari. Yu Tian lalu menyingkirkan pedangnya. Tebasan barusan itu adalah caranya melampiaskan semua amarah dan penghinaannya, membuatnya merasa jauh lebih baik. Setelah kematian 6 landak itu, bintik-bintik cahaya putih keluar dari tubuh mereka dan terbang menuju tubuh 6 orang secara merata. Tim Lan Xuanyu merasakan sedikit panas di sekitar tubuh mereka seolah-olah telah terjadi beberapa perubahan luar biasa. Ini harus menjadi platform kenaikan roh yang meningkatkan kemampuan cincin jiwa mereka. Yu Tian melangkah mundur, tatapannya masih tertuju pada Lan Xuanyu. Ada sedikit ketidakpedulian dan penghinaan yang terkandung di dalamnya. Seolah-olah dia bertanya, apa gunanya kalian ada di sini? Bayangan petir ungu juga menghilang pada saat bersamaan dan menjadi sinar cahaya saat melewati Lan Xuanyu dan Qian Lei, kembali ke tubuh Bing Tianliang. 3 monster 100 tahun dan 3 monster 10 tahun ditangani dengan mudah. Lan Xuanyu berbalik dan menatap Bing Tianliang. Jika pertempuran selanjutnya akan seperti ini juga, aku merasa kerjasama kita harus berakhir di sini. Bing Tianliang menatapnya. Maksud kamu apa? Lan Xuanyu menunjuk Lin Donghui dan Yu Tian, yang tidak jauh darinya. Apakah ini mematuhi perintah saya? Apa yang harus diperintahkan? Bing Tianliang menjawab dengan acuh tak acuh, soul beast yang muncul tidak kuat, kita bisa langsung menyingkirkannya. Tidak perlu bagimu untuk memerintah. Dia benar-benar layak mendapat gelar kepala di Akademi Lingtian dan biasanya orang yang berkumpul di sekitar orang, namun dia menunjukkan toleransi terhadap Lan Xuanyu hari ini. Tetapi ketika ditanyai oleh Lan Xuanyu sekali lagi, dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Lan Xuanyu hanya berkata, apakah menurutmu aku tidak masuk akal dan melakukan ini dengan sengaja untuk memprovokasi kalian? Bukankah kamu? Lin Donghui berkata saat dia dan Yu Tian berjalan. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, baiklah, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertama, bukankah kita setuju bahwa saya akan bertanggung jawab untuk memimpin tim? Tapi dalam pertarungan barusan, siapa sebenarnya yang meminta pendapat saya atau menunggu saya memberi perintah bagaimana cara bertarung? Tak seorang pun. Kalian segera melakukannya, tidak menunggu saya untuk berbicara terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, kalian semua berpikir bahwa saya memamerkan kekuatan saya untuk memerintah dan dengan sengaja menyerang harga diri Bing mahasiswa ketika saya mengatakan untuk fokus pada area pinggiran daripada menjelajahi lebih dalam ke dalam hutan. Oleh karena itu, kalian pergi ke depan untuk membunuh makhluk jiwa ketika mereka muncul untuk menempatkan saya di tempat saya, kan? Baiklah, aku akan menjelaskan pada kalian kenapa aku ingin fokus pada area periferal, kalau begitu. Kami tidak yakin di mana kami berada saat ini, dan karena kami tidak yakin, itu berarti kami tidak tahu seberapa kuat makhluk jiwa di sekitar kami. Kami memiliki cukup waktu jadi pertama-tama kami harus memastikan di mana kami berada dan tingkat kultivasi para makhluk jiwa yang sering kami temui daripada menjelajah lebih dalam dengan sembrono. Kalian yakin dengan kekuatan kalian? Ini adalah elementary spirit ascension platform dan mungkin tidak banyak makhluk jiwa yang dapat mengancam hidup Anda, tapi bagaimana jika ini adalah hutan makhluk jiwa yang nyata dan bukan simulasi? Meremehkan musuh dan menyerang dengan gegabah mungkin bisa membawa malapetaka bagi seluruh tim. Apakah kebiasaan seperti ini yang ingin Anda kembangkan? Selain itu, ketika kalian tidak mendengarkan perintah saya dan hanya bertarung tanpa izin, ini menyebabkan konsumsi energi yang tidak perlu. Yu Tian, apa aku benar? Izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak kekuatan jiwa yang Anda gunakan untuk tebasan itu barusan? Berapa persen kekuatan pertempuran yang tersisa? Yu Tian tertegun sejenak tetapi masih memaksakan jawaban, setidaknya 70%. Lan Xuanyu mengangguk, itu berarti kau menggunakan 30% dari kekuatan tempurmu saat menghadapi lawan sekecil itu. Apakah itu perlu? Bagaimana jika kita berenam bertarung bersama? Anda hanya akan menggunakan maksimal 10%. Kita sekarang berada di tempat yang berbahaya dan harus selalu berusaha untuk menjaga kekuatan kita pada potensi maksimalnya daripada menghabiskan energi kita secara berlebihan karena kemarahan. Setiap ons energi sangat berharga, kita harus menggunakannya hanya jika diperlukan. Mahasiswa Lin Donghui seharusnya mengeluarkan sekitar 20%, bukan? Kami tidak memiliki inti jiwa, jadi kami tidak dapat pulih dengan cepat.
Karena konsumsi energi dari kalian berdua, saya harus membuat perubahan pada rencana saya. Kami harus segera meninggalkan area berbahaya ini dan meminta Anda berdua pulih sepenuhnya sebelum kami dapat melanjutkan untuk menjelajah lebih dalam. Ini untuk menghindari berada dalam situasi di mana kita tidak bisa bertarung dengan benar ketika kita menghadapi musuh yang kuat. Dengan kata lain, perilaku sembrono Anda telah menunda seluruh tim. Mendengarkan Lan Xuanyu berbicara dengan sangat fasih, Bing Tianliang, Yu Tian, dan Lin Donghui tercengang. Pikiran pertama mereka adalah, kami benar-benar tidak bisa menang melawan orang ini dalam berbicara. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka harus mengakui bahwa apa yang dia katakan masuk akal. Yang memicu Bing Tianliang adalah kata, kebiasaan, itu. Lan Xuanyu benar, di dunia simulasi, sangat mudah untuk mengembangkan kebiasaan tidak takut mati karena kamu tidak akan benar-benar mati di sini. Tetapi bagaimana jika ini adalah dunia nyata? Bagaimana jika mereka mengembangkan kebiasaan ini dan tidak dapat mengubahnya lagi? Lalu, akhir seperti apa yang akan dibawanya? Bing Tianliang menarik napas dalam-dalam, memandang Lan Xuanyu yang tenang dan mengangguk. Maaf, ini salah kami. Mulai sekarang, kami akan mendengarkan instruksi Anda. Yu Tian, Donghui, mari kita dengarkan dia. Yu Tian dan Lin Donghui masih sedikit tidak yakin di dalam hati mereka tetapi masih mengangguk dan setuju pada akhirnya. Mereka tahu betul mengapa Bing Tianliang datang untuk menemukan Lan Xuanyu. Yu Tian melirik Lan Xuanyu dengan curiga. Saya benar-benar ingin melihat betapa menakjubkannya kemampuan memerintah Anda. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, pertahankan formasi, Liu Feng akan terus mengawasi dan kami akan menjauh dari area pinggiran sebentar. Kemudian kita akan menemukan tempat untuk membiarkan Anda berdua memulihkan apa yang telah dihabiskan. Setelah mereka berada sekitar 1 kilometer dari medan pertempuran dengan landak tangguh, Lan Xuanyu membiarkan Yu Tian dan Lin Donghui bermeditasi untuk pulih. Pada saat yang sama, dia meminta Liu Feng untuk terus memantau daerah itu. Bing Tianliang duduk di area luar dan bertugas mengawasi. 20 menit kemudian, Lin Donghui dan Yu Tian bangun, menunjukkan bahwa mereka telah pulih secara maksimal. Bing Tianliang terus memikirkan apa yang dikatakan Lan Xuanyu barusan dan secara kasar menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Lin Donghui dan Yu Tian untuk pulih. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Lan Xuanyu masuk akal. Dengan bahaya yang mengintai di mana-mana, yang terbaik adalah mereka berusaha menjaga kondisi prima setiap saat. Soul Land 4 Chapter 212. Chapter 212, Amplifikasi yang kuat. Sementara Bing Tianliang mengamati Lan Xuanyu, sebenarnya Lan Xuanyu sedang berpikir keras. Hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah apakah mereka harus memberikan segalanya untuk berkoordinasi dengan Bing Tianliang di dalam Spirit Ascension Platform. Jika mereka keluar semua, itu tidak diragukan lagi akan mengekspos kemampuan mereka ke pesaing mereka di semifinal Akademi Shrek. Lan Xuanyu, bagaimanapun, dengan cepat membuat keputusan untuk bekerja sama. Dia masih ingat kata-kata Dong Qianqiu. Semifinal Akademi Shrek jelas tidak mudah. Meskipun mampu membuat nama untuk diri mereka sendiri di kualifikasi di planet Heaven Luo dan mendapatkan tempat pertama, ketika berbicara hanya dalam hal kekuatan, kelompok 3 mereka kemungkinan besar adalah yang terlemah di semifinal Akademi Shrek. Benar, yang terlemah. Kekuatan jiwa dari trio itu hanya berada di 20 peringkat jarak ganjil. Mengabaikan yang lain dan hanya mendasarkan pada kelompok Bing Tianliang, mereka memiliki 1 Master 4 cincin dan 2-3 cincin. Jika semifinal Akademi Shrek adalah duel di atas panggung dan jika mereka tidak menggunakan gaya bertarung lain, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Mustahil bagi mereka untuk mengandalkan pemanggilan Emerald Demon Bird setiap saat, dan itu juga tidak praktis. Oleh karena itu, kemungkinan besar mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar di semifinal. Apakah mereka benar-benar bisa masuk ke Akademi Shrek masih belum diketahui. Jadi seperti bagaimana Bing Tianliang membutuhkan otaknya, mereka membutuhkan sekutu yang kuat. Jika mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka sendiri, bagaimana mereka akan membuat tim lain mengagumi kekuatan mereka dan meningkatkan kedalaman kerja sama mereka? Bagaimana mereka mendapatkan persetujuan mereka? Pada saat yang sama, mereka berada di platform kenaikan roh dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan energi yang akan meningkatkan tahun-tahun cincin jiwa mereka. Semakin baik koordinasi kedua belah pihak, semakin tinggi pula keuntungan yang didapat bagi kedua tim, maksimal mencapai. Lan Xuanyu hanya perlu merenungkan ini sejenak sebelum menyelesaikan manfaatnya. Haruskah kita pindah? Bing Tianliang memandang Lan Xuanyu dan bertanya.
Setelah pertukaran mereka sebelumnya, dia ingin melihat seberapa jauh jangkauan tim di bawah komando Lan Xuanyu. Mari kita tunggu sebentar dan lakukan tes sederhana, kata Lan Xuanyu. Sebenarnya, saya adalah sistem tambahan Soul Master. Tipe bantu. Yu Tian menatapnya dengan kaget. Dia masih ingat ditelan oleh cahaya yang dilepaskan Lan Xuanyu, dan ada juga tombak biru tua yang muncul di hadapannya. Bagaimana dia bisa menjadi master jiwa tambahan? Lan Xuanyu tersenyum. Anda akan tahu setelah kami mencoba. Saya memiliki perkiraan kasar tentang penguatan kekuatan Brother Lin dan Brother Yu Tian. Lebih penting lagi, saya ingin melihat apakah amplifikasi pada Brother Bing akan lebih sesuai. Bing Tianliang dan timnya saling melirik sebelum Yu Tian berbicara dengan hati-hati. Bagaimana Anda akan memperkuat saya? Cobalah dulu. Lan Xuanyu tahu bahwa kepercayaan antara tim tidak cukup, jadi tanpa menjelaskan lebih lanjut, dia melepaskan 2 cincin jiwa kuning, yang berputar di sekitar lengan kanannya, saat rumput perak biru dengan urat emas diam-diam keluar dan melingkari lengannya. Blue Silver Grass bermotif emas yang menyerupai tanaman merambat langsung menuju pinggang Yu Tian. Yu Tian memfokuskan matanya dan tanpa sadar menggunakan kekuatan jiwanya untuk membela diri. Namun, di saat berikutnya, ekspresi wajahnya berubah. Yu Tian merasakan semburan aura tajam tiba-tiba keluar dari dalam tulangnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi tajam juga. Aura yang kaya dan kuat itu tumpah begitu saja tanpa perlu dia kendalikan. Itu berubah menjadi aura pedang tajam tak tertandingi yang melonjak ke langit. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan memanggil Mo Sword ke telapak tangannya. Hanya dengan berdiri di sana, rasanya seolah-olah dia memiliki aura seorang raja yang mengendalikan 3 pasukan. Gaya bertarungnya sangat terfokus pada auranya di mana ia menggunakan kekuatan mematikan terkuat saat mencapai puncaknya. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dia benar-benar merasakan perasaan tidak terkendali dan riang, dan ingin mencari lawan yang tangguh untuk mengunci pedangnya. Lan Xuanyu mengangkat tangan kirinya dan melepaskan Blue Silver Grass berpola perak, melingkarkannya di sekitar Lin Donghui. Blue Silver Grass berpola perak memancarkan warna merah samar. Lin Donghui juga mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia segera merasakan semburan kehangatan melonjak melalui garis keturunannya. Saat garis keturunannya melonjak, seolah-olah kekuatan jiwanya telah dikotori. Dia melepaskan jiwa bela dirinya dan melepaskan matahari cemerlang, yang sebenarnya berukuran 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Lebih jauh lagi, itu bahkan lebih membeku dan memiliki noda emas samar di dalam api merah asli. Luar biasa, Yu Tian meraung sambil tersenyum. Lan Xuanyu mencabut kedua tanaman merambat, meninggalkan Yu Tian dan Lin Donghui segera merasa lebih lemah saat buff habis dan perlahan menghilang. Keduanya secara tidak sadar merasa seolah-olah mereka telah kehilangan segalanya. Lin Donghui berpaling ke Bing Tianliang. Penguatannya sangat kuat. Saya merasa bahwa kekuatan bertarung saya telah diperkuat setidaknya 30% hingga 50%. Bing Tianliang juga mengungkapkan ekspresi terkejut karena dia ingat dengan jelas ketika Lan Xuanyu bentrok dengannya. Pada saat itu di bawah amarahnya, dia telah menggunakan keterampilan jiwa keempat terkuatnya. Meskipun Lan Xuanyu terluka parah, dia benar-benar menghentikannya, Bing Tianliang, dan bahkan melemahkannya beberapa derajat. Itu adalah hal yang luar biasa bagi Master Jiwa 2 cincin untuk dapat memblokir Master Jiwa 4 cincin dan tidak mati. Tapi sekarang, Lan Xuanyu sebenarnya menyebut dirinya Master Jiwa Sistem Auxiliary, dan bahkan Yu Tian dan Lin Donghui bersaksi untuk itu. Biarkan aku mencoba, Bing Tianliang mengangguk ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu berpikir sejenak, lalu melepaskan rumput perak biru berpola perak dan melingkarkannya di sekujur tubuhnya. Bing Tianliang segera merasa seolah-olah petir menyambar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah jumlah muatan listrik di dalamnya telah meningkat. Dia bisa merasakan peningkatan yang jelas dalam kekuatan dan arus listrik dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Lan Xuanyu kemudian mencoba rumput perak biru berpola emas. Membandingkan keduanya, efek dari Blue Silver Grass bermotif emas tidak begitu jelas. Ini membuatnya menyadari bahwa jiwa bela diri Bing Tianliang lebih merupakan keberadaan bentuk energi dalam arti tertentu, yang berarti bahwa dia lebih bergantung pada kekuatan elemen petir dan petir. Jadi, dia lebih cocok untuk amplifikasi dari Blue Silver Grass berpola perak. Lan Xuanyu kemudian melakukan beberapa tes lagi. Hasilnya menunjukkan bahwa jika dia menggunakan rumput perak biru untuk melilit pinggang pihak lain, mereka akan segera diperkuat, tetapi begitu rumput perak biru hilang, buff tersebut akan menghilang.
Namun, jika dia melingkarkan Blue Silver Grace di sekitar telapak tangannya dan menggunakannya untuk menepuk tubuh mereka, itu akan menghasilkan buff yang bisa bertahan selama 5 detik sebelum surut. Pekerjaan yang berbeda untuk orang yang berbeda memiliki efek yang lebih baik. Misalnya, Yutian lebih cocok untuk pertempuran jarak dekat, sehingga lebih cocok untuk rumput perak biru untuk melilit tubuhnya. Adapun Bingtian Liang, yang mampu bolak-balik seperti kilat, serangan telapak tangan ternyata lebih cocok untuknya. Setelah beberapa tes, pandangan kelompok Bingtian Liang terhadap Lan Xuanyu telah berubah. Mereka curiga apakah Lan Xuanyu benar-benar master jiwa 2 cincin. Kemampuan penguatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dihasilkan oleh keterampilan jiwa 100 tahun biasa. Standar seperti apa yang harus dimiliki oleh master jiwa 2 cincin biasa? Dilaporkan bahwa Soul Master 2 cincin dengan jiwa bela diri tipe tambahan terkuat, Seven Treasure Glaze Stile Pagoda, memiliki keterampilan jiwa yang mampu memperkuat dua aspek Soul Master lainnya sebesar 20 hingga 30%. Penting untuk dicatat bahwa itu adalah alat jiwa bela diri terkuat yang mampu menghasilkan efek seperti itu. Adapun kemampuan penguatan Lan Xuanyu, itu bukan hanya peningkatan sederhana pada kemampuan khusus untuk master jiwa, tetapi peningkatan holistik. Soul Master yang berbeda akan memiliki sifat unik yang diperkuat. Kemampuan penguatan ini sepertinya berasal dari dalam garis keturunan mereka, yang berarti meningkatkan dari sumbernya. Itu jauh lebih kuat daripada meningkatkan satu aspek. Lebih penting lagi, begitu buff muncul, itu tidak sesederhana meningkatkan 20 hingga 30%. Penilaian awal Lin Donghui sudah di atas 30 hingga 50%. Itu bahkan lebih menakutkan bagi Qian Lei dan Liu Feng, terutama Qian Lei. Kemampuannya untuk memanggil awalnya didasarkan pada probabilitas, yang berarti bahwa dalam situasi biasa, untuk dapat memanggil monster jiwa yang dapat diandalkan bahkan sekali dari 4 atau 5 percobaan sudah sangat bagus. Tetapi dengan efek penguatan Lan Xuanyu, setiap pemanggilan dari makhluk jiwa yang dimilikinya dengan garis keturunan naga dan yang sangat kuat pada saat itu. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari Soul Master di kelas yang sama.